Perkenalkan, nama saya Bill Elim, saya Binusian 2026 dari jurusan Cybersecurity. Saya Yudhistira Arya Mutamang, saya Binusian angkatan B26, saya berasal dari Binus Online Learning. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak tentang Black Hat Middle East and Africa Capture the Flag Competition 2025 ini tuh kompetisi yang seperti apa? Oke, jadi Black Hat MEA CTF 2025 ini merupakan CTF yang diberikan status sebagai CTF terbesar di dunia secara offline. Di CTF ini kami sebelumnya melakukan kualifikasi itu secara online melawan kurang lebih ribuan tim. Kemudian untuk finalnya kemarin kita melawan ratusan tim secara onsite di Saudi Arabia di Riyadh, kota Riyadh. Di sana kita melawan berbagai macam tim internasional yang udah punya pengalaman banyak dan juga punya nama. Dan CTF tersebut tentu saja lumayan prestige, banyak soal-soal sulit, kemudian pengerjaannya juga lama, durasi kompetisinya adalah 3 hari, dan kita mengerjakan soal dari jam 11 siang sampai jam 6 malam, dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Black Hat MEA CTF ini kan dikenal sebagai salah satu kompetisi hacking paling menantang di dunia. Menurut kakak sebagai tim petir, aspek yang paling sulit atau tantangan internasional ini bisa dibandingkan dengan kompetisi nasional yang seperti apa? Kita melawan berbagai macam tim yang sudah punya nama dan sering mendapatkan penghargaan di kompetisi-kompetisi internasional lainnya, sehingga tentu saja hal tersebut membuat sebuah pressure ke tim kami yang merupakan tim mahasiswa untuk bersaing bersama mereka di tempat yang sama. Kemudian yang kedua adalah ketahanan, karena pada umumnya untuk CTF baik internasional maupun nasional itu hanya diselenggarakan selama kurang lebih 1 hari. Namun pada kompetisi Black Hat CTF ini, kompetisi tersebut diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, sehingga tentu saja itu membuat kami merasa lelah karena mengerjakan banyak soal di hari tersebut, di hari kedua dan juga hari ketiga, sehingga itu membuat suatu perbedaan yang signifikan dibandingkan CTF nasional pada umumnya. Mungkin dari sisi persiapan, apa sih Kak yang harus dimiliki tim agar bisa bersaing di level global? Oke, untuk persiapan dari level tim, tentu saja yang paling utama adalah komposisi tim tersebut. Dari tim kita sendiri, kita terdiri dari 5 orang, masing-masing orang tersebut memiliki expertise di bidangnya masing-masing. Contohnya saya memiliki expertise di bidang eksploitasi kerentanan web, dan teman saya ada yang expertise-nya di bidang kriptografi, ada yang di bidang binary exploitation, di bidang reverse engineering, dan di bidang forensik. Jadi kita masing-masing memiliki skill set yang berbeda, sehingga ketika diberikan soal yang bervariasi tipenya, itu kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk sebuah kompetisi internasional. Oke, selanjutnya nih Kak, dalam CTF setiap detik itu kan berharga banget ya. Gimana tim petir memprioritaskan soal dan menentukan strategi pengerjaan? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang perlombaan kemarin, itu strategi awalnya kita adalah mengerjakan soal yang belum tersentuh. Karena kemarin ada istilahnya ada sebuah token, yaitu token First Blood, di mana ketika kita berhasil menjadi tim pertama yang menyelesaikan sebuah soal, maka kita akan diberikan penghargaan sebuah token. Nah, kita kemarin di hari 1 dan kedua berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan token tersebut. Tapi kita sadar kalau dengan mengejar skema tersebut, kita menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan soal yang bahkan tim lain belum berhasil menyelesaikannya. Jadi di hari ketiga kita mengubah skenario kita dengan memainkan semua soal yang sudah diselesaikan oleh tim lain. Dengan demikian kita bisa mengetahui soal tersebut merupakan soal yang lebih mudah, dan kita bisa mendapatkan poin di soal tersebut dengan lebih mudah. Dan nantinya setelah mendapatkan poin-poin di soal mudah tersebut, kita bisa fokus ke soal yang belum tersentuh sama sekali untuk bersaing mendapatkan First Blood tadi. Pembagian peran kan sering banget nih menentukan kemenangan suatu tim. Bagaimana spesialisasi masing-masing anggota dimaksimalkan untuk hasil yang optimal? Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, masing-masing dari kita memiliki expertise-nya masing-masing di bidang-bidang tersebut,
sehingga ketika ada suatu soal yang diberikan, kita bisa melakukan assignment ke rekan tim kita. Misalkan ada sebuah soal forensik, kita langsung aja berikan soal tersebut ke tim kita yang jago terkait forensik. Tapi terlepas dari hal tersebut, kita juga harus saling membantu. Jadi jangan sampai orang tersebut mengerjakan sendiri, semisal ada kesulitan pun teman-teman tim yang lain akan membantu, sehingga kerjasama tim juga diperlukan di sini. Mungkin ada nggak sih teknik atau pendekatan yang digunakan tim yang mungkin belum umum di komunitas cyber security Indonesia? Menurut saya, komunitas cyber security Indonesia sudah sangat maju ya, terutama dalam bentuk teknis dan juga tools-tools yang digunakan. Menurut saya justru yang kurang diterapkan di komunitas cyber security Indonesia adalah bagaimana soft skill mereka dan kemampuan komunikasi mereka bekerja. Saya melihat di komunitas cyber security Indonesia, orang-orang yang mengikuti kompetisi ini mungkin kemampuan kerja sama timnya masih agak kurang dan juga masih belum menerapkan strategi-strategi pembagian soal yang baik. Menurut saya, yang saya pelajari dari Black Hat MEA ini adalah ternyata kemampuan-kemampuan di luar teknis itu ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa memenangkan perlombaan. Tidak hanya kemampuan teknis saja. Bagaimana kita memiliki mental juara, bagaimana kita tidak pantang menyerah ketika kita stuck mengerjakan suatu soal. Menurut saya itu yang lebih penting untuk difokuskan dibandingkan kemampuan teknis semata. Ada nggak Kak pelajaran terbesar yang tim Kakak bawa dari pengalaman di kompetisi nasional dan bagaimana itu diuji di Black Hat MEA ini? Menurut saya, komunitas cyber security Indonesia itu sudah sangat mature dan juga memiliki kemampuan yang bisa bersaing melawan tim-tim internasional. Sehingga kompetisi Black Hat MEA ini saya rasa adalah sarana yang sangat baik untuk membuktikan hal tersebut. Dengan mengikuti Black Hat MEA ini, kami bisa membuktikan bahwa meskipun kita masih mahasiswa dan juga kami semua terdiri dari orang Indonesia, kita itu bisa bersaing melawan tim-tim internasional yang bahkan namanya sudah sangat populer. Selanjutnya nih, peringkat 6 dunia di Black Hat MEA bukan prestasi kecil ya Kak. Mungkin menurut Kakak, apa sih arti pencapaian ini bagi posisi BINUS dan Indonesia di peta global cyber security? Menurut saya bisa mencapai peringkat 6 di lomba internasional terbesar di dunia ini membawa rasa bangga tersendiri ya. Meskipun ada sedikit rasa kecewa juga belum bisa capai top 5, tapi saya rasa ini menjadi pembuktian bahwa kami tidak hanya jago di kandang saja, tetapi kami juga bisa bersaing di kancah internasional. Menurut kami, capaian kami ini itu bisa memberikan lebih banyak rasa percaya diri kepada komunitas cyber security di Indonesia untuk dapat membuktikan diri mereka di kancah internasional. Karena kami yakin bahwa mereka itu sudah bisa dan sudah mampu. Hanya mungkin saja terdapat faktor-faktor lain seperti rasa takut atau rasa malu untuk bisa bersaing. Padahal secara skill teknis, kami yakin kami sebenarnya sudah mampu untuk bersaing di skala internasional. Bagaimana pengalaman ini akan Kakak terjemahkan menjadi skill nyata yang bisa diterapkan di dunia profesional atau proyek keamanan nasional? Dalam perspektif profesional, mungkin skill yang menurut Kakak dan tim paling krusial untuk terus dikembangkan agar tetap relevan di industri keamanan cyber global? Akhir-akhir ini ada sedikit kontroversi di mana ada beberapa pihak yang menganggap bahwa kompetisi cyber security seperti Capture the Flag itu tidak terlalu punya manfaat di dunia profesional. Tetapi saya sangat tidak setuju. Soalnya menurut kami, lomba Capture the Flag ini tidak hanya menguji skill teknis, tetapi juga menguji kerjasama tim, menguji kemampuan berkomunikasi, menguji banyak soft skill lainnya yang tentunya sangat mudah untuk diterjemahkan di dunia kerja atau di dunia profesional. Menurut kami juga, Capture the Flag ini membawa tantangan teknis terbaru di bidang cyber security, sehingga dengan bermain Capture the Flag, kita bisa mempelajari teknologi-teknologi atau perkembangan-perkembangan di dunia cyber security yang terupdate, terutama
kompetisi internasional. Apa pesan dari tim petir untuk generasi muda yang ingin serius menekuni cyber security, terutama yang ingin ikut kompetisi internasional? Buat teman-teman yang ingin mengikuti kompetisi seperti kami, saran kami adalah percayalah pada prosesnya. Kami bisa berada di titik ini tidak hanya dalam 1 atau 2 hari. Kami berlatih, membutuhkan kegigihan dan konsistensi dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga teman-teman ketika sedang berlatih dan mungkin belum bisa mendapatkan hasil, percayalah bahwa ini adalah proses teman-teman untuk bisa mencapai kesuksesan ke depannya. Ketika teman-teman berkompetisi, jangan berpikir untuk melawan orang lain, tetapi berpikirlah untuk melawan diri kalian sendiri. Dengan begitu, kalian bisa mengukur kemampuan kalian itu akan bertambah terus. Setiap pengalaman dan setiap kegagalan yang teman-teman dapatkan akan menjadi pelajaran yang berharga buat teman-teman ke depannya.